Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bi niyadil qabul wa tammi kulli sirr wa ma'mur ayyin sya'ni zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah wa niyati anna Allah ta'ala al-karim saw'adina wa tuhal 'arifin ويفهمنا في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى حضر النبي المصطفى وإلى أرواح أولياء تسعة ومن حول والعلماء بالله والشهداء والصالحين وإلى أرواح مشايخنا ومعلمنا الدين خصوصا مؤلف هذا الكتاب أنكه القول يا شيخ المرحل يا شيخنا أن الله تعالى يعني درجة في الجنة ويعيد علينا من بركة مسرارهم وأنوارهم وبعلمتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى من سلفنا صالح وإلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر لله لنا وله الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه وبدائرة أمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم المتواضعين وفي الإحياء بعد ذلك من أمتي فتواضعوا لهم وإذا رأيتم المستكبرين فتكبروا عليهم وفي الإحياء بعد ذلك فإن ذلك مذلة لهم والصغار. قال ابن حجر هذا حديث غريب وهو ما انفرد rawin biriwayatihi. Wa qala alaihi salatu wassalam tawaddu'u ma'al mutawadi'ina fa inna tawaddu'a ma'al mutawadi'ina sadaqatun wa takabbaru ma'al mutakabbirina fa inna takabbura ma'al mutakabbirina sadaqatun. Wa qala alaihi salatu wassalam alat tuyahi fa inna tiyaha ay takabbura ala tuyahi pasar ayil mutakabbiri sadaqatun ay mithlu sadaqatin. Artiin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza ra'aituhum, ketika kalian melihat
Al-mutawadi'ina, orang-orang yang merendahkan diri atau orang yang tawadu. Artinya wafil ihya, dan di dalam kita ihya ba'da zalika, setelah itu min ummati, daripada umatku, kata Rasul. Ketika kita melihat orang yang tawaduknya luar biasa, apa sikap kita? Fatawadu'u, maka rendahkanlah dirimu lahum padanya. Jadi kalau ada orang ustadz, teman kalian tawaduk, guru kalian tawaduk, orang tua apalagi, maka kamu lebih tawadulah lahum kepada mereka. Tetapi sebaliknya, wa idza ra'aitum, dan jika engkau melihat atau kalian melihat al-mutakabbirina, orang-orang yang menyombongkan diri, fatakabbaru, maka balas, tinggalkan atau tinggikanlah dirimu alaihim, atas mereka. Jadi kalau ada orang sopan kepada kita, dalilnya jelas dalam Al-Quran, wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsani min. Ketika engkau dihormati oleh orang, dihargai oleh orang, apalagi dimuliakan oleh orang lain, maka kita berkewajiban membalas yang lebih pantas, lebih bagus lagi. Bukan malah ketika kita dihormati kita malah cuek. Walah, agak punya gablek aku menghormatin orang. Itu salah. Jadi ketika kita dihormati oleh orang lain, baik ucapan, perbuatan, bahkan ketika kita lagi bertamu, dijamu, kita harus tawadu. Bukan ketika disuguhi oleh orang, suruh makan, suruh minum, suruh apa? Ya kita wajib menghormati makan. Harus diminum, harus dicicipin tuh makan. Tapi sebaliknya, wa idza ra'aitum, ketika engkau melihat orang-orang yang sombongnya amit-amit gitu ya, al-mutakabbirin, yang menyombongkan diri, boro-boro mau kumpul sama kita itu contoh. Katanya enggak levelnya, balik baik apa? Fatakabaru, biarin, sombong amat gitu. Bilang aja fatakabaru, maka tinggikanlah kalian alaihim, atas mereka, terserah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala jelas tidak suka sama orang-orang yang sombong. Wa fil ihya, di dalam kita ihya, ba'da dzalika, setelah itu, fa inna dzalika, maka ada redaksi fa inna dzalika, karena hal itu mazallatun. Kenapa kita disuruh, kata Rasul, ketika ada orang yang sombong kepada kita, kita suruh tinggikan lagi. Jadi sombongin balik gitu maksudnya. Karena apa? Karena sikap yang sombong itu menunjukkan mazalatun. Apa itu mazalatun? Kehinaan lahum, kepada mereka, wasigharun, dan merendahkan diri sebenarnya gitu. Maka jadi orang itu jangan songong. Tahu songong? Jangan sombong, apa lagi? Jangan merasa paling tua, jangan merasa paling berjasa, jangan merasa paling mulia kedudukannya, jangan merasa ya. Karena Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Qala Ibnu Hajar berkata, hadza hadisun gharib. Hadis ini hadis yang gharib. Apa itu gharib? Ma afrada rawin bi riwayati. Jadi yang disebut hadis gharib, kata Ibnu Hajar, adalah
ma'an faroda, tidak ada orang lain rawin yang meriwayatkan biriwayati atas daripada dan lainnya, cuma satu doang yang meriwayatkan maksudnya. Wa qala ala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bersabda, tawadhu, rendah hatilah kalian semua, ma'al mutawadi'ina. Ciri-ciri orang tawadu itu kalau ada guru ngomong diam, berarti kalau masih ngomong baik berarti berarti dia tawadu, namanya songong. Wa inna tawadu'a, maka sesungguhnya orang yang tawadu ma'al mutawadi'ina, berserta orang yang merendahkan diri, shadaqatun, bernilai sedekah. Jadi sesama orang saling memuliakan, saling menghormati, saling menghargai, itu sama halnya dinilai sedekah. Akan tetapi watakabbaru, dan bersikap takaburlah kalian ma'al mutakabbirina, terhadap orang-orang yang menyombongkan diri. Fa inna takabbura, kenapa? Karena orang yang menyombongkan diri ma'al mutakabbirina, karena takabur ma'al mutakabbirina, kita menyombongkan diri kepada orang-orang yang takabur juga sedekah. Shadaqatun, sedekah. Jadi kalau ada orang yang tawadu, kita lebih balas tawadu. Jadi kalau ada orang yang songong, ya tahu songong kan? Songong kalau dibilangin skala itu dia kagak mudeng gitu. Tahu tidak mudeng, udah bilang sekali suruh diam nggak diam, berarti songong gitu. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, tih, tahu tih? Bikasrin wa sukunin, lafati itu dikasro, alat tuhai, kata tih itu menggunakan harokat kasro, dilanjutkan sukun, punya mati. Artinya apa tih? Apa tuh tih? Ti itu artinya adalah Rasulullah SAW, ya sama takabbar, artinya apa? Disuruh takabur alal mutakabbiri, menyombongkan diri terhadap orang yang pada sombong. Fa inatiha, karena sesungguhnya sombong, aitakabur, tih itu sombong. Artinya kita disuruh sombongin orang-orang kepada orang yang sombong. Alat tuhani, atas orang-orang yang sombong, al mutakabir, shadaqatun, berarti bernilai sedekah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ra'sut tawadu'i ayabtadi'a bisalamin, bisalami ala man laqiyahu minal muslimina fil majalisi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, at-tawadu'u ma'a idus syarafi, ma'aidus syarafi. Wa kharaja Muawiyatu ala bin Zubair wa bin Amirin, wa qama ibnu Amirin wa jalasa ibnu Zubairi, fa qala Muawiyah libni Amir, ijlis fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul.
Man ahabba ayatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nari wa qila atawadu'u sulamus syarafi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, rasul tawadu'i, pokok tawadu, pokok itu paling penting kepalanya tawadu, ayyab tadi'a, yakni engkau memulai bisalam, memberi salam alaman atas orang laqiyahu yang engkau temui, minal muslimina daripada orang-orang Islam, muslim minal majalisi dari di majelis. Jadi pokoknya tawadu, pokok intinya tawadu ternyata kata Rasulullah SAW adalah ketika kita melewati bertemu orang-orang muslim dalam majelis atau kita mau ke majelis kemudian kita memulai salam. Berarti apa? Memberikan salam, assalamualaikum warahmatullah. Itulah ra'sut tawadhu'. Jadi ketika kita dengerin ya, ketika kita bertemu sama orang, sama teman, assalamualaikum, salaman. Nih, salamannya Nabi Muhammad ketika bertemu saudara muslim Nabi, sahabat Nabi, murid Nabi. Nabi itu kalau salaman, Nabi itu nggak ngelepasin, tahu nggak? Sebelum mereka lepasin gitu, paham nggak? Jadi yang lepasin itu mereka dulu, bukan Nabi. Kalau sekarang kan nggak mau dicium, kemudian salamannya mahal gitu. Kalau Nabi nggak. Kalau salaman Nabi Muhammad itu salaman yang lepasin dianya, bukan Nabi, paham nggak? Ya bedanya kita sama Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kalau sempat kita salaman, uluk salam, assalamualaikum, kemudian salaman, ya, maka dosa-dosa kita khususnya dosa kecil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi salaman sama orang tua, sama guru. At-tawadhu', tawadu ma'idu syarafi, tawadu adalah jalan kembalinya kemuliaan. Wa kharaja Muawiyah, wa kharaja pernah keluar siapa? Muawiyah, sahabat Muawiyah. Siapa sahabat Muawiyah? Muawiyah bin Abi Sufyan bin sampai kilap masih ada nasabnya ke cicitnya Rasul. Ya, para sahabat itu masih oke. Tapi Muawiyah tahu sendirilah. Kalau sejarahnya ngeri ya. Muawiyah ini raja pertama daripada Bani Umayyah. Ini raja pertama. Dulu ketika siapa yang memilih jadi gubernur pas zaman Sayyidina Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, dipilih tuh jadi gubernur Muawiyah. Muawiyah Ali bin Zubair keluar menemui siapa? Ibnu Zubair, wa bin Amir dan Ibnu Amir. Faqama Ibnu Amir, lalu Ibnu Amir berdiri, wa jalasa, dalam keadaan duduk siapa? Ibnu Zubair, sedangkan Ibnu Zubair dalam keadaan duduk. Faqala Muawiyah ibn Amir, ijlis. Jadi ketika Muawiyah posisi beliau dari, yang jelas dia jadi masih kedudukannya. Jadi mungkin zaman dulu terkenalnya Muawiyah itu panglima perangnya Sayyidina Ali gitu. Luar biasa. Orangnya galak ya.
Panglima. Kalau sekarang mah komandan jenderal perangnya. Perang Siffin sama perang apa itu dulu? Muawiyah itu terkenal. Hunain itu ya. Oke, ketika Muawiyah menghampiri Ibnu Zubair, posisi Ibnu Zubair, kemudian langsung berdiri. Faqala Muawiyah, kata Muawiyah, sahabat Muawiyah Ibn Amir, ijlis, duduk aja, duduk, nggak apa-apa. Fa ini, maka sesungguhnya aku, kata Muawiyah, sami'tu, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, bersabda. Siapa Nabi? Apa kata Nabi? Man ahaba, barang siapa yang suka, ayatamassala, apa itu? Yatamassala itu berarti bila orang berdiri menyambutnya, lahu, atasnya siapa, annasu qiyaman, kemudian berdiri, falyatabawwa, apa falyatabawwa, maka silakanlah dia maq'adahu, menempati tempat duduknya, minannar, daripada neraka. Artinya jadi gini nih, tata adab, tata cara ngomong itu jangan sambil bercontoh. Dengerin, kalian pas di rumah ngomong sama orang tua kalian jangan sambil berdiri, paham gak? Woi, orang tua duduk, ente ngomongnya orang tua ambil diri, mah kayak gitu. Wah, orang tua duduk kalian diri itu nggak sopan, paham nggak? Jadi kalau orang tua duduk, ya udah kalian berarti kalau mau bilang ngomong, kalian deketin, kalian runduk itu loh, sambil duduk juga, jangan ngomong orang tua sambil diri, paham? Orang tua duduk, kalian ngomong sambil diri, nah itu nggak sopan. Maka di sini wakila atawaddu'u sulamus syaraf, maka ada yang mengatakan bahwasanya tawadu adalah tangga menggapai kemuliaan. Sulam itu tangga. Tawadu adalah tangga menggapai kemuliaan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-karamu at-taqwa wasyarafu at-tawadu'u. Arada sallallahu alaihi wasallam bidzalika anna nasa mutasawuna wa inna ahzabahum innama hiya bi af'alihim la bi ansabihim, kadza naqalahu al-Aziz anil Munawi. Wal yakinu al-ghina ay li anna man la yatakhattuhu istaghna anil jiddi. Kalau jadi pakai anil jiddi fitolabi, anil jiddi ya, fitolabi. Rawahu Ibnu Abi Dunya an Yahya ibnu Abi Katsirin wa huwa haditsun dha'ifun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-karamu mawal karamu. Woi, karamu wa karam. Kemurahan hati. Jadi orang itu belajar hatinya itu yang lunak, yang murah hati. At-taqwa menunjukkan ketakwaan. Wasyarafu dan kemuliaan, at-tawadu'u itu melalui tawadu,
Ketawadu, maka ada istilah mahfuzat. Woi, masih ingat gak? Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Asyarafu bil adabi la bin nasabi. Jadi kemuliaan seseorang itu akan dia raih disebabkan karena dia punya yang namanya adab yang tinggi, adab yang baik, akhlak yang baik. Jadi kalau orang ingin kedudukannya mulia di sisi Allah, di sisi para malaikatnya Allah, di sisi manusia, maka bertawaduklah kalian. Kenapa tawaduklah bin nasabi, tidak dengan nasab keturunan? Jangan mentang-mentang anaknya kiai, anaknya habib, mereka jadi mulia belum tentu. Dan mentang-mentang anaknya orang berpangkat belum tentu mulia kalau akhlaknya bejat. Belum tentu anaknya presiden kalau kelakuannya tidak baik, akhlaknya buruk, berarti ya tidak akan mulia orang tersebut. Karena jelas al-karamu at-taqwa wa syarafu wa at-tawadu. Arada menghendaki siapa? Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abidzalika, seperti itu, ada nasa sesungguhnya manusia mutasawuna, derajatnya sama saja. Wa inna ajzabahum, yang membedakan bahwasanya seseorang itu sama semua di mata Allah, tapi yang membedakan adalah wa inna ahsabahum innama hiya bi af'alihim, yaitu yang membedakan kemuliaan seseorang hanyalah bi af'alihim, pada perbuatannya, la bi ansabihim, bukan pada nasab mereka. Paham tuh? Jadi yang dinilai seseorang itu kemuliaannya, baiknya itu dinilai daripada ucapan dan perbuatannya. Kadzana qalau, sebagaimana dinukil. Siapa yang menukil? Al-Aziz. Demikian dinukil oleh Al-Aziz dari Al-Munawi, wal yakinu al-ghina. Keyakinan adalah kecukupan. Aili anna man taqayyana anna lahu rizqan, yakni li anna, karena sesungguhnya manusia, man orang, tayaqona yang meyakini, anna lahu sesungguhnya dirinya, rizqan mempunyai rizki, kudira yang sudah ditetapkan lau atasnya, la yatakhattau, dan tidak bisa melampauinya, istaghna, maka dia merasa cukup, anil jiddi, daripada susah payah, fitolabi, untuk mencarinya. Jadi orang yang disebut orang cukup itu orang yang tidak terlalu ketika nyari itu terlalu di apa? Dia apa? Dipus, tahu dipus? Tahu dipus gak? Terlalu, kalau orang Jawa namanya di ngoyo gitu, terlalu banget gitu ya, tidak boleh.
Terlalu cari barat kepala, dibikin kaki, kaki dibikin kepala. Itu kalau belum ketemu rizkinya nggak bakal ketemu itu. Tapi kalau orang yang kaya itu, kan ada istilahnya itu, woi, lakinal ghina hina nafsi. Yang penting hatinya merasa cukup. Apapun yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, contoh, muka kita nggak terlalu ganteng, badan kita nggak terlalu keker, ya kan? Muka pas-pasan, badan kecil, contoh, ya kan? Syukuri aja, syukuri Orang kita juga nggak minta kayak gini, Allah yang ngasih, kita nggak usah protes. Paham tuh? Rawahu Ibnu Abi Dunya, riwayatkan Abi Dunya wa an Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Katsir, wa huwa haditsun dhaif. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu dhi ni'matin mahsudun, kullu dhi ni'matin mahsudun sahibuha ila tawadu'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam at-tawadu'u min akhlaqil anbiya wa takabburu min akhlaqil kufari wal fara'inati al-utati. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhi ni'matin, setiap orang yang mendapatkan kenikmatan, setiap orang yang mendapat kenikmatan mahsudun, itu pasti ada baik orang yang dengki, iri, apalagi sahibuha, yang menyelimuti dia, illa tawadu'i, kecuali sifat tawadu. Makanya ketika kalian menerima, mempunyai sesuatu yang Allah berikan kepada kalian yang orang lain tidak punya, maka kalian berusaha jadi orang yang jangan pamer, tahu nggak? Karena setiap yang kita punya itu orang lain ada baik yang nggak suka, itu maksudnya. Maka ketika itu kita jaga gitu loh. Kalau kita punya sesuatu jangan dipamer-pamer. Contoh, liburan, ketemuan, angkatan geng-gengan, motorin tapi ya Suprapit. Ini gua nih ninja. Oh, astagfirullah. Ini namanya sombong. Jangan bikin teman kalian tuh sakit hati. Kagak mau. Udah, nggak usah pada takabur, tawadu aja. Ya kalau memang kalian bawa motor bagus ya nggak usah kayak gitu, gitu loh. Ya temennya diboncengin traktir kayak itu kan bagus. Ya. At-tawadu, kenapa tawadu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam min akhlaqil anbiya? Karena sesungguhnya tawadu rendah diri, rendah hati. Rendah hati, tawadu adalah daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya para nabi. Makanya dari Nabi dengerin, woi Nabi semua ada berapa? Nabi dan Rasul Allah kirim 12.000. Kemudian yang ditugaskan inti ada 313. Kemudian dari 313 yang paling wajib dikenal 25. Dari 25 ada diistimewakan oleh Allah, ada 4 apa berapa 6 nabi. 5 ulul azmiyah, siapa aja? Mimin. Dan 5 ulul azmi itu ada manusia yang paling istimewa, siapa?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh tawadu, karena tawadu adalah sifatnya, akhlaknya para anbiya. Wa takabbur, dan takabur adalah min akhlakil kufar, daripada orang kafir. Warra wal fara'inati, dan orang-orang yang punya jabatan, penguasa yang sewenang-wenang. Berarti biasanya kalau orang punya pangkat apapun, green, seenaknya sendiri, seenaknya wudele dewek. Tahu wudel nggak? Puser. Jadi ketika dia mimpin, mengambil atau memutuskan kebijakan seenaknya sendiri, padahal sejatinya hakikatnya malah bikin orang masyarakat jadi apa, sakit hati. Wa idaul muslimin, kebijakannya bukan malah berpihak kepada orang muslim, malah orang muslim kecewa. Walah, dulu mah nggak usah pikir, pilih ente aja dulu, kecewa kita itu. Maka jangan sekali-kali ketika kita kelakunya kedudukan yang tinggi, camat, bupati, DPR, anggota dewan, gubernur, wali kota, jangan sekali-kali membuat kebijakan yang menjelentarakan rakyat. Hati-hati. Kenapa? Sekali lagi, salah satu penyebab su'ul khotimah itu orang yang menyakiti hati orang muslim. Hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man takabbara alal fuqara'i, astagfirullahaladzim, la'anahu Allahu, wa man takabbara alal ulama'i akhzahu Allahu. Wa fil ihya'i qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ashabihi yauman ma liya la ara alaikum halawatal ibadati. Qalu wa ma halawatul ibadati? Qala at-tawadhu'u. Wa qala Ibnu Hajarin, hada haditsun gharibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul ibadati at-tawadhu'. Kada fil mustaghrafi, lakin qala Ibnu Hajarin fi zawajiri, ada qaulu Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man takabbara, barang siapa yang menyombongkan diri, alal fuqara, atas orang-orang yang miskin, yang serba kekurangan. Dengerin, kelak kalau kalian ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya raya, hati-hati. Sama orang tidak punya, sama orang miskin, sama orang yang belum beruntung, kalian jangan sombong. Hati-hati nih. Tuh, la'anahullahu, maka Allah akan melaknat kalian. Tahu melaknat? Woi, tahu melaknat? Tahu nggak? Apa itu? Mengecam kalian, gitu loh. Tahu mengecam? Jadi dicap oleh Allah orang buruk, orang jelek, itu laknat namanya. Ya. Wa man takabbara, barang siapa yang takabur alal ulama, kepada ulama. Udah orang miskin dihina-hina,
ama kiai ustad pada songong tidak hormat, hati-hati akhzahullah, hati-hati. Maka Allah akan menghinakan kalian. Maka Allah akan menghinakannya orang yang berbuat songong, sombong kepada para ulama. Wa fil ihya'i, dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda li ashabihi, kepada para sahabatnya. Nabi bersabda yauman, pada suatu hari, ma liya ara alaikum, ma liya, mengapa liya aku tidak, mengapa saya ala ara tidak melihat, alaikum atas kalian semua, halawatal ibadati, merasakan manisnya ibadah. Jadi Nabi pada suatu hari itu sahabatnya dinilai Nabi Muhammad itu tidak mengerjakan yang baik-baik gitu loh. Artinya nggak merasakan, mana sih kalian ibadahnya gimana? Oh nggak ada rasanya, kata Nabi. Maka kalau para sahabat berkata, wa ma halawatul ibadah ya Rasul, maksudnya gimana Rasul? Kok kita nggak dianggap mempunyai manisnya ibadah, gimana maksudnya Rasul? Rasul menjawab, qala at-tawadu, ternyata sehebat apapun amal ibadah kita, haji bolak-balik, sedekah setiap waktu, setiap saat, tapi kagak punya akhlak. Kata Nabi, ibadahnya gak ada manis-manisnya atau manis-manisnya, asem pahit gitu. Tahu pahit? Maka yang menjadikan tuh ibadah manis tiada lain tidak bukan, kata Nabi, at-tawadu. Apa itu? Tawadu. Wa qala Ibnu Hajar, sekali lagi Ibnu Hajar berkata, ada hadisun gharib. Ada gharib kemarin apa tadi? Hadis yang perawinya cuma satu dinyamu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, afdalul ibadati at-tawadu, seutama-utamanya atau ibadah yang paling utama adalah at-tawadu. Tawadu. Kam kadza fil mustarfi, sebagaimana disebutkan di dalam al-mustadrafi. Lakin qala, akan tetapi berkata siapa Ibnu Hajar dalam kitab Fizawajir, hada qaulu Aisyah, hadis ini diriwayatkan dari atau ucapan adalah perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu. Al-babu tsalitsu wa salasuna fi fadilati summi wallahu a'lam. Allahul kafir rabbuna al-kafir qasad al-kafir kafir likulli kafir kafan al-kafir wa ni'mal kafir alhamdulillah rabbi fa'bana bima 'allamtana rabbi alladhi yanfa'una rabbi aghfir lana batilana min dinina hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir biha ya Allah biha ya Allah bi husnil bima ya Allah biha ya Allah ya Allah bi husnil khatimah amin 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 amin
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.